Hi, it's me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kanza Anissa dari kelas 8A akan mempresentasikan buku Muda Mendunia. Aku mengambil 5 bab dari buku Muda Mendunia yang akan aku presentasikan di video kali ini. Bab 1. Tidakkah engkau tergoda menghangatkan hari-hari orang tuamu? Seringkali, tatkala saya menghadapi momen besar dalam hidup saya, ibu saya bertanya, "Gamal, nanti ujian jam berapa? Gamal, nanti prestasi jam berapa?" Ya, itu ibu saya memang luar biasa. Ketika ibu saya memutuskan untuk mulai belajar ilmu tafsir di usia 46 tahun, saya bertanya, "Untuk apa?" Jawabannya, karena mami ingin menyelamatkan anak-anak dari api neraka dan ingin mengerti arti bacaan sholat. Ingatlah dua pesan Rasulullah. Pertama, merugilah seseorang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya di saat mereka tua renta, namun ia tidak masuk surga. Kedua, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Apabila kau mau, maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah. Ibnu Abbas juga pernah berpesan, tidak ada cara paling efektif untuk mendekatkan kepada Allah selain berbakti kepada orang tua. Ingatlah, satu di antara 3 amal yang paling Allah cintai adalah anak yang berbakti pada orang tuanya, dan satu di antara 2 azab Allah terpercepat di dunia selain pemimpin yang zalim adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Begitu besarnya peran seorang ibu. Salah satu guruku pernah berpesan, selagi ada ibu, kita tidak perlu beristikharah. Bab 2. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia. Bangun jam 3, sholat tahajud, laki-laki sholat subuh ke masjid, membaca Al-Quran, mengorbankan waktu, tenaga pikiran, dan untuk kebaikan. Sebaliknya, neraka dikelilingi hal-hal yang disukai manusia, menuruti hawa nafsu, untuk mengajar harta, tahta, wanita, dan hidup hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah hal-hal yang tak kita sukai menjadi kita sukai, dan rasa takut kita kepada neraka mengubah hal-hal yang kita sukai menjadi tidak kita sukai. Bukankah Allah itu akan menguji di titik terlemah kita? Ada yang kuat diuji dengan harta dan tahta, tapi tak kuat diuji dengan wanita. Ada yang kuat diuji dengan tahta dan wanita, tapi tidak kuat diuji dengan harta. Ada yang kuat diuji dengan harta dan wanita, tapi tak kuat diuji dengan tahta. Mengingat mati memberikan 2 kebermanfaatan besar. Pertama, pemahaman mendalam kita pada kesementaraan hidup ini akan mengantarkan kita kepada kebijaksanaan hidup dan keikhlasan pengabdian. Kedua, mengingatkan mati adalah penawaran cinta dunia yang berlebihan. Oleh karena itu, tatkala tergoda dengan dosa dan maksiat, ingatlah mati. Bab 3. Ketika ajal datang menjelang. Sungguhnya, mati adalah janji yang pasti akan ditepati. Aku, engkau, dan semua yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini takkan ada yang bisa lari darinya. Tapi, lihatlah betapa kita lalai untuk mengingatnya, seakan kita akan hidup untuk selamanya, hingga terkadang kita lebih menguatkan dunia yang hina dan fana ini. Harta yang kita tumpuk, ketampanan, kecantikan yang kita sombongkan, kecerdasan yang kita banggakan, kekuasaan yang kita kejar, tak akan berdaya. Semua akan kita tinggalkan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya hanya ada 2 pilihan, terlena oleh kehidupan dunia atau berjuang di sisa umur kita. Duhai pemilik jiwa, jadikanlah hati ini ikhlas saat malaikat maut menyapa, hingga kematian terasa begitu indah. Ingatlah, detik ini ada jutaan penghuni kubur sedang merintih dan meminta kepada Allah, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan." Allah menjawab, "Sekali-kali tidak bisa." Bab 5. Jika kita berusaha lalu gagal, apa yang akan kita lakukan? Orang-orang akan mengatakan, "Coba lagi."
Kalau gagal lagi, orang-orang akan mengatakan, coba lagi. Pertanyaan saya, coba lagi, sampai kapan? Bagi saya tidak. Pada titik tertentu, mungkin kita harus berhenti dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa ini bukan bidang keahlian kita. Bisa jadi sesuatu yang kita sukai, kita kuasai, tapi tidak ada maknanya, tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak mensejahterakan kehidupan kita, tidak membahagiakan orang-orang yang kita cintai, dan tidak membawa kebaikan untuk akhirat kita. Oleh karena itu, pastikan apa yang kita kerjakan bukan hanya kita sukai dan kuasai, tapi juga membawa kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Bab 8. Jangan berprasangka buruk pada Allah. Kawan, bagi kita sesuatu yang baik itu yang mengenakan, menguntungkan, memudahkan. Sesuatu yang buruk adalah sesuatu yang tidak mengenakan, merugikan, menyulitkan. Tapi Allah melihat sesuatu baik itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan hakiki. Bisa saja tampak tidak mengenakan, tampak merugikan, tampak menyulitkan. Itu alasan kenapa terkadang yang baik kita sangka buruk dan yang buruk kita sangka baik. Kita harus meyakini bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. Apapun yang menimpa diri kita, apakah enak atau tidak, menguntungkan atau merugikan, mudah atau sulit, maka itulah yang terbaik bagi kita menurutnya. Memang tidak mudah menganggap segala sesuatu yang terjadi itu terbaik untuk kita. Bab 12. Seberapa cepat Anda meraih mimpi? Untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam. Tapi mobil F1 hanya perlu waktu 9 detik. Mungkin kita punya cita-cita, tapi pertanyaannya, seberapa cepat kita mencapai cita-citanya? Bukan waktunya bicara apa yang mau kita capai. Waktunya kita bicara seberapa cepat kita mencapainya. Oleh karena itu, tentukan apa yang mau kita capai, lalu serahkan semua sumber daya kita untuk mencapainya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Menunda kebaikan artinya menghalangi kebaikan lain datang kepadamu. Kawan, segera selesaikan mimpi yang pertama supaya Anda tenang dan mengejar mimpi-mimpi selanjutnya. Betapa luasnya nikmat dan keadilan Allah, sehingga Dia memberikan nikmat waktu kepada semua orang secara merata. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangkan. Kita mempunyai waktu yang sama, 24 jam sehari, setiap harinya. Akan tetapi, kenapa banyak orang yang memiliki kapasitas dan pencapaian lebih besar daripada kita? Dengan 24 jam sehari, ada pemuda yang habiskan dengan kerja keras, banyak belajar, hingga 365 hari berlalu, ia mampu melahirkan banyak karya yang mengagumkan. Bukan hanya memberhasilkan dirinya, namun orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang dalam pusarannya, dan orang-orang yang dicintainya. Tapi, jangan terkejut, tatkala kau melihat 365 hari berlalu, tak sejengkal pun keberhasilan mendekat pada seorang pemuda. Bagaimana tidak, ia habiskan 24 jam sehari dengan bersenang-senang tanpa mengorbankan yang penuh arti pada tempat yang tak memberikan hasilnya. Kehidupan bukan untuk melampaui orang lain, tetapi untuk melampaui diri sendiri, untuk melampaui hari kemarin dan hari ini. Sedikit saja merasa puas dengan apa yang kita dapatkan adalah suatu kelengahan, karena kita harus lebih baik setiap matahari terbit kembali. Mengingat dan membanggakan keberhasilan di masa lalu hanya melemahkan masa depan. Kita tidak ingin menjadi orang yang kuat di masa lalu dan lemah di masa depan. Oleh karena itu, jangan terlalu bangga dengan keberhasilan masa lalu. Senantiasa menciptakan keberhasilan di masa sekarang. Ingatlah pesan Umar bin Khattab. Ada kalanya orang yang paling buruk di masa silam akan menjadi orang paling baik di masa depan. Jadilah orang seberpengaruh
sekaya dan sehebat mungkin, dan gunakan itu semua untuk sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Dalam setiap mimpi, kita butuh ruh, dan mimpi yang suci untuk Allah adalah sebaik-baiknya ruh. Cita-cita kita harus melampaui uang kita, melampaui usia kita, melampaui waktu kita, melampaui kemampuan kita. Bukankah nasihat pendahulu kita, ada harga yang harus dibayar dari sebuah mimpi yang besar? Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.